Halo semuanya, kembali lagi di Java Talk. Di episode spesial kali ini kita masih di Detect on View. Kita di Detect on View. Di episode kali ini kita punya tamu spesial. Mungkin malah kita yang tamu di sini karena gestarnya di sini adalah para owner dari Detekon. Ada Pak Wahyudi dan Ibu Wahyudi atau Bu Tari. Mungkin kalau teman-teman member The Javato yang sering ikut kegiatan The Javato sudah tahu Detekon ada di perumahan Bukit Panjang Asri ya Bu ya, dan sudah lama sekali bekerja sama dengan The Javato, sudah menampung mungkin sudah banyak sekali volunteer asing ya Bu ya, atau lokal juga. Ya mungkin Bapak sama Ibu dulu bisa memperkenalkan diri, tadi udah gak apa-apa. Monggo Ibu, jangan ready first ya. Selamat malam, perkenalkan saya Putari, ini suami saya Pak Wahyudi ya. Mungkin saya diamanahi untuk mengelola penginapan Detekon yang keberadaan kami di sini mungkin sudah ada berapa tahun ya? 10 tahun? Ya, mulai tahun 2012 ya. 2012 sudah mulai, cuman mungkin kita mulai rame-rame itu ya 2015 setelah kita berjoin dengan The Javato. Mulai bekerja sama dengan The Javato-nya itu yang 2015 kira-kira 2014. Nah, itu juga yang menarik Pak Bu, karena teman-teman itu banyak yang nanya, Detekon itu ada hubungan apa dengan The Javato? Kan dari namanya kan mirip The Javato, Detekon gitu. Nah, mungkin bisa diklarifikasi karena kita juga bingung jawabnya biasanya. Itu mungkin Bapak, karena memang saya juga nggak ngira ya, kok jenenge Sopodo. Itu juga banyak yang dari tamu-tamu The Javato keliru pas kesini. Oh gitu. Banyak banget mesti mau cari siapa, mas siapa gitu. Nyasarnya ke sini. Di bawah, lu bukannya di sini Bu, di sini penginapannya Detekon, kalau kantornya di bawah. Mungkin Bapak jelasin namanya. Saya Wahyudi ya namanya. Kami membangun atau mendirikan Detekon ini ya. Detekon itu sebenarnya singkatannya. Oh gitu. The itu tertentu ya. Kalau di bahasa Inggris ya. Detekon itu Tridaya Engineering Consultant. Waduh. Kebetulan kami ada. Ya kebetulan kami punya konsultan Tridaya sama Wahyu Karsa. Berarti Tridaya Engineering Consultant. Engineering Consultant. Berarti Detekon T Tridaya Engineering Consultant. Panjang juga ternyata. Terus view-nya itu karena view-nya bagus. Iya, kan pemandangannya bagus ya. Apa lantai atasnya Kalau di rooftopnya itu kota Semarang semua kelihatan. Iya, bagus. Bagus, view-nya bagus, makanya Anta kasih view di belakangnya. Detekon view. Ya. Cuman kalau diplesetkan orang-orang pasti bilang Dotakon. Dotakon, Dotakon. iya Nah, band Dotakon. Dotakon. Udah Detekon. Tekon takon juga kan. Bahasa Jawa itu kan takon tanya. Tapi awalnya tuh emang nggak ada sangkut pautnya sama The Javato Pak. Tidak ada. Sama sekali. Kebetulan pada itu ya. Kok sama? Jakarta sama Detekon. Iya makanya. Ya. Makanya Detekon itu saya membangun ini ya, bangunan ini karena apa namanya? Karena kami konsultan itu banyak orang datang ke sini, jadi tenaga ahli ya ke sini ya. Terus kita diskusi di sini. Jadi karena kami perencana konstruksi ya seperti Tanjung Mas itu kebanyakan kami yang membangun, merencanakan ya di TPKS itu kami yang merencanakan banyak ya fasilitas di sana itu. Jadi kami mendatangkan orang tenaga ahli itu untuk diskusi di sini. Nah, makanya saya ada kelas, ada apa namanya, mungkin kamar-kamar, depannya ada lobi. Itu sebenarnya kita di samping konsultan juga
konstruksi juga pelatihan. Jadi kita untuk share belajar mengajar ya. Jadi transfer ilmu sehingga kita punya perlu kelas untuk diskusi di situ. Kemudian kan banyak orang mungkin harus menginap, maka kita siapkan kamar-kamar. Kalau karena ada pelatihan maka kita modelnya nggak kamar terus lorong-lorong enggak, tapi di depannya kamar itu ada lobby. Lebih kecil kayak gitu ya, supaya mereka tamu-tamu mungkin peserta pelatihan itu bisa diskusi di situ, bisa kumpul di situ. Sebelum ke kelas besar, maka dia mungkin bikin makalah di situ, kemudian nanti dia akan presentasikan di kelas besar. Kelas besar itu berarti yang ruang meeting. Ruang meeting itu. Kalau lebih depan itu kan ada kursi, ada kursi, ada space, ada space itu untuk belajar kelompok, mungkin antar peserta itu kumpul di situ, mungkin bikin makalah kayak gitu, sehingga nanti sebelum dipresentasikan ke kelas dia belajar dulu. Dan lagi kita juga ada ruangan untuk untuk kecil ya, ruangan kecil ya, audio visual sebenarnya. Jadi dia bisa presentasi di situ dulu. Sebelum ke kelas besar. Itu yang sebelah mana Pak? Itu yang ada yang lantai 3 ya. Lantai 3? Ya. Lantai 2-3 itu audio visual atau jika karaoke bisa. Oh gitu. Ya. Bagus itu. Itu ada. Jadi untuk ini presentasi kecil skala kecil kan. Berarti itu kayak kelas atau pelatihan juga jurusan teknik gitu? Ya, engineering juga? Engineering. Itu mahasiswa atau gimana? Mahasiswa juga, mahasiswa saya kan juga dosen, sehingga dia kalau asistensi ke saya, dia suruh presentasi di kelas. Ya. Sekalian saya itu nyari anak-anak yang pinter-pinter gitu, nanti tak ambil, kayak gitu. Biasanya ikut saya. Karyawan di sini yang mahasiswanya yang diincar. Saya itu apik. sudah mengincar. Diintai. Ya, saya sudah mengincar. Kalau mahasiswa pinter ya, saya ambil, kamu ikut aku ya. Yang kira-kira ada prospek bagus ya Pak? Ya betul. Ya karena saya ada pekerjaan itu sehingga dia bisa membantu saya. Jadi selain sama The Javato yang seringnya, itu yang sering juga ini tadi ya, program-program seperti sebenarnya itu. Saya itu pengen menciptakan suatu infrastruktur bangunan ya untuk menunjang kegiatan saya. Saya kan sebagai dosen, sebagai mungkin tenaga ahli ya, sehingga saya perlu tempat ada kamar-kamar, ada kelas ya gitu. Ya. Jadi di situ sebenarnya itu ya intinya itu. Dan di rumah sendiri jadi. Di rumah sendiri. Tadinya sih awalnya ini bukan dibangun untuk ditinggali. Oh gitu. Jadi memang untuk disewa-sewain. Oh, berarti awalnya rumahnya bukan di sini. Saya di Sari. Malah jauh ya. Iya. Terus riwari harus kesana kemari, terus akhirnya yang bawa itu kita blok. Saya dulu kalau sore pulang. Ini waktu ini masih kerja di Bank Niaga. Oh. Ya. Jadi dilaju sini Telaga Sari. Ya. Karena saya memang dari dulu saya pengen tempat untuk kegiatan saya. Saya sebagai dosen dan saya sebagai tenaga ahli. Dan alhamdulillah terwujud ya Pak ya. Terwujud. Terwujud ini. Dan ketemunya Pak Ketut tuh nggak tahu kok. Nggak kebetulan aja. Jadi awalnya tuh di Pak Ketut kan suka tempat tinggalnya suka ramai. Terus tetangga bilang, Pak, coba ke atas dulu ada penginapan. Kita Pak Ketut datang, saya juga baru tahu itu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya sudah Pak kita kerja sama di sini aja. Awalnya di situ. Dan saya juga kaget Pak Ketut ternyata masih muda, tapi sudah melanglang buana. Dengan ya istilahnya kenalan-kenalan yang sudah tingkatannya sudah mendunia banget lah. Sebenarnya kita bisa kerja sama kayak gitu ya. Jadi kita kan tujuannya sama, jadi untuk sharing ilmu,
belajar mengajar, kayak Iya. pelatihan. Di Jakarta juga sama kan, jadi dia mendatangkan volunteer untuk Iya. mengajar, atau Ditempatkan di sekolah, di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi sama sebenarnya, Oke. biasanya sama ya. Oke, sama-sama sosial dan Sama-sama, berbagi ya, betul. ngoten nggih. Berarti kalau dari tahun 2015 ya Bu ya berarti. Ya, Sama di 14 Jakarta. itu udah mulai. Berarti 5 tahun lebih, Ya. 6 tahun gitu. Ya. Pasti kan Sejak Mbak Amel. Mbak Amel. Mbak Mbak Amel dulu 2000 berapa? Mbak Amel terus Mbak Fani. Dulu masih Mbak Rea berarti. Oh iya, Rea, Rea. Rea. Rea masih kid. Gitu. Kalau masuk itu udah kurang kuno ya. Jadi kan kalau dari tahun 2015 mungkin kan volunteer juga udah datang ya ke sini nginep dari negaranya juga macam-macam Bu ya. Iya. Jepang, Prancis, Eropa itu hampir semua loh itu. Ya Eropa. Eropa itu semua. Mungkin kan ada mungkin cerita yang unik gitu yang Saya- mungkin masih diingat. Ya, saya ingat ini dari Polandia, namanya Adam. Adam. Halo Adam. Jadi Adam itu dulu pernah tak ajak ngomong-ngomong Oke. di atas Di di rooftop. gazebo, di rooftop Oke. yang sana tapi tak ajak ngomong-ngomong. Anda kan mungkin tak mengira kalau Anda tak ajak ngomong di sini ya. Oke. Nanti suatu saat kalau kamu pulang ke negaramu, ya kamu mungkin ada nostalgia dengan saya. Ada kesan. Ternyata betul. Jadi dia waktu kesini lagi ke Indonesia, Oke. ke Bali, Lombok, Mampir. dia mampir ke sini. Oh. Mampir ke Kantor. pengen ketemu saya aja. Ya mampir kantor dan mau ke sini. Makanya itu ada kesan, ada kesan dari mereka gitu ya. Saya kalau berusaha begitu, tak ajak ngomong gitu. Jadi baik ada maupun yang lain juga saya seneng Bu kalau saya ya mungkin dia kesini itu saya nongoni kayak ngomong gitu. Kayak dulu waktu yang Jepang rame-rame di rooftop terus rooftop Bapak itu. naik Ah. ikut foto, kebetulan itu semuanya kan pakai baju putih ya Pak ya. Ah. Kok Bapak bisa ikutan pakai baju putih itu? Masih ada fotonya itu Ya, sebenarnya ada. di Jepang pakai baju putih terus Pak Wahyudi datang pakai baju putih juga. Terus foto. Betul ya, makanya kan terkesan ya. Kalau volunteer yang rewel-rewel gitu ada gak pernah di sini gitu? Iya, ada sih memang kan orang itu berbagai macam tipe ya. Iya. Dan saya itu termasuk yang galak. Oh. Karena memang kita harus begitu ya, artinya tidak saya membangun ini supaya image-nya tetap, jadi jangan sampai orang melihat wah gampang aja. Walaupun saya percaya nggak ada apa-apa ya. Yang kan- tertib juga, Ya, ya. tapi kan pandangan orang beda. Kalau yang cewek-cewek lucu-lucu sih. Iya, kalau saya juga banyak volunteer yang nginep di sini. Iya. Kalau kebanyakan yang dari Jepang biasanya Dari satu Jepang. rombongan Iya. cewek semua. Yang roda itu Eropa, karena Eropa dunianya beda ya. Dunia Iya. hidup. Keluar malam. Dulu pernah kalau dulu kan di kamar di bawah itu kan juga saya buka yang sebelah sana. Oke, yang bawah luar. Hmm. Oke. Itu pernah malam jam 3 ya. Mereka datang. Iya. Oh. Jadi satu sampai kadang nggak enak sama tetangga ya. Hmm. Tapi terus anak saya bilang, "Mah, supaya dia nggak bikin masalah, biarin saja." Nah, pas dia datang mungkin jam 3. Diambil cowoknya mau itu masuk tangan. Terus untung ada Wahyu lihat langsung kita tegur, tapi dia pasti kalau kita tegur itu welcome kok nggak apa-apa. Akhirnya si cowok itu nggak jadi masuk. Dan cowoknya yang buat itu. Wah, bahaya. Oh. Terus ada juga yang lucu Jepang itu yang dapat pacar orang Morodadi. Iya toh. Ada, Oh. padahal cantik banget ya, siapa namanya? Dapat pacar anak kedua, anak itu pernah main ke sini. Oh, yang cowoknya juga datang ke sini. Iya, Oh. pas dia si cewek di sini, dia mau pergi kemana? Terus waktu itu zaman siapa sebelum yang berdua itu si siapa namanya? Bawa mobil MPV. Oh, Mas Kecap. Kecap, Sakit. ya, Kecap sama lain itu kan di sini. Kecap. Halo Mas Kecap. Sama Mas Agil. Kadang yang volunteer lokalnya juga aneh-aneh juga. Tapi sih nggak begitu.
Kalau dulu saya waktu awal kaget Mbak Amel. Iya. Ternyata Mbak Amel tuh kok ngerokok. Gaul. Mbak Amel. Ternyata dia tinggalnya di Sari, dekat dengan saya. Iya, rumahnya daerah situ. Dan Sekarang di Bali ya, Mbak Amel. Bali, ya. Kemarin sempat ketemu sama Mas Ketut juga waktu pulang ke sini. juga dulu zamannya Mbak Rea itu. Iya. Itu kan kalau pas selesai di mungkin satu batch ya. Biasanya terus dia masak-masak. Oh Iya, gitu. iya. Masak-masak di dapur saya itu jadi Pak. Oh, gitu. Masakan Indonesia. Masakan pokoknya semua masak. Oke. Di situ setelah disajikan di meeting room, saya suruh nyicipin satu-satu. Pertukaran makanan. Iya, makanan. Ya, rasanya ya kayak gitu langsung. Lucu dulu memang saya lihat. Terus ada yang masak, dia masakan Indonesia. Oh gitu Mak. Iya. Masakan Indonesia. Bikin ada yang bikin sop, bikin apa, rasanya. Makanya rasanya kan. Ya, makanya. Berarti kalau selama pandemi ini juga kan dari Dijavato dari bulan Maret berarti kan sudah terakhir kan? Februari akhir kayaknya sudah terakhir kan? Jadi kegiatannya Detekon dari Maret ke sini yang itu tadi yang kelas masih ada Pak? Kalau Atau- kelas saya juga nggak membatasi ya. Hmm, Jadi kan saya sendiri juga work from home ya. oke. Jadi saya pakai online terus, baik asistensi maupun ngajar. Ya saya di ruang kelas itu kan saya ada laptop di situ. Oke. Kemudian ya kita pakai Zoom, pakai Teams itu ngajar ke mereka. Berarti juga ya mungkin secara garis besar Detekon juga terdampak ini adanya pandemi, ini Oh, pasti pembatasan ya. dan Ya, lain-lain. pasti. Makanya malah dimanfaatkan untuk merenovasi ya Pak ya. Cat-catnya Nah, yang baru. ini anak saya. Murah, Iya, murah. Pak bikin murah, ya silahkan aja. Tiba-tiba juga ada rooftopnya udah bagus. Ya, ya memang ada perbaikan. Ya memang intinya saya mau memperbaiki performa atau feature Iya, dari fasilitas festival juga. ini baik gitu loh. Jadi kalau di Detekon ini ada apa aja Pak? Mungkin kamarnya atau mungkin ruangnya apa? Fasilitas-fasilitas yang ada di sini? Ya saya ini ya ruang kelas itu, terus di depan kamar kan ada ruang-ruang kayak lobby kayak gitu kecil ya. Ada meja juga lantai Ya, dua ada juga. mejanya, tangan meja, tangan di kursi, istilahnya untuk diskus ya. Terus ini ada audiovisual. Ya ruang itu malah saya baru tahu. Nggak ada terus itu ya. Itu ruang karaoke ya. Iya, Lah itu kita belum pernah pakai ya. Ya kecil-kecil tapi Kita ada kamar family room, kita ada TV. ya 3 yang agak besar berarti. Ya, besar. Yang kasurnya 2 gede-gede itu ya. Ada 10 standar. 10 yang kasurnya 1. Iya, cuman semua rata-rata kasurnya itu ukuran 160. Cuman sayangnya saya di sini nggak buat yang double bed, istilahnya yang single bed tapi Oh iya, yang 2. Iya, padahal dulu pernah dari Javato ada permintaan Bu bikin kamar karena untuk cowok yang Eropa ya, dia kan nggak suka kalau satu Iya. bed. dua. Ya untuk menghindari mungkin ketidakcocokan kan lebih baik. Betul. Karena budayanya kan kalau dari Eropa mungkin nanti digabungkan sama yang Asia kan nanti. Betul. Pernah dulu ada ekspor ekspatriat dari Finlandia. Gitu. Itu mau ngontrak ini. Terus mintanya satu-satu. Ada 11 orang itu. Terus minta satu-satu dia nggak mau waktu campur. Oh gitu Ya, ya. nggak mau. Privacy kan Privacy. dia mereka bikinnya gitu. Akhirnya saya bikin itu, tapi akhirnya nggak jadi juga. Saya nggak jadi di sini karena dia di hotel. Nggak jadi juga karena aturannya di sini ada. Jadi dia kan maunya bisa bawa cewek masuk. Oh gitu disamain sama hotel-hotel ya. Iya. Iya. Nah, gitu. Ini kan pakai syariah. Iya, yang ini kan Ya. temanya syariah. Ya. Dekat masjid juga, Pak. Dekat masjid juga. Ya. Ya, ke masjid itu ya. Kita harus menjaga. Jadi ada 10 tambah 3 yang besar 13 kalau kamar. 13. Terus ada ruang meeting yang Ruang meeting lumayan ada besar tuh ya, Pak ya. Ya, orang meeting besar itu untuk 40 orang. Iya, di Javato Kalau juga sering. kalau pakai kelas yang ini ya bisa lebih. Terus ada ruang audio visual yang tadi. Terus ada rooftopnya baru juga. Rooftop itu untuk gathering, untuk event-event live musik. Bisa. Iya, ada panggungnya juga. Ada panggungnya.
Ya kan kebetulan aja itu saya bikin bangunan terus tanggung gue lagi. Itu Bapak semuanya mencoba juga. Oke, kan juga emang ahlinya. Ya kebetulan aja. Terus kebetulan ada juga ruang Ya. istilahnya. Nanti situ Oh ya, ini di ruang bawah juga Bisa. mungkin tempat makan Iya. dan Di belakang itu kalau kadang ada rombongan yang dia nginep rombongan. Iya. Nah, Bu, saya bisa nggak masak di sini? Oh, Saya gitu. siapin di situ biasanya. ada dapur bersama. Iya. Ini kamar mandi ada di belakang. Ada. ya mati. Pernah ada dari Malaysia itu dia masak sendiri di situ. Oh, gitu. Rombongan Malaysia itu. 15 orang itu. Waktu itu tuh barengan sama dari Jawa juga. Jawa saya kasih dia lantai atas. Oh gitu ya, dibagi-bagi. Terus sekarang lobbynya ini Bu, di bawah ini berarti Iya. Lobby ini Ini ada. kantornya dia mini office. Ya, Betul. lobby di office juga. Ya, jadi nanti memang kebetulan kita sekarang bekerja sama dengan Red Doors juga kan. Iya. per 15 kemarin aja. Cuman kan memang masih pandemi gini, jadi saya tidak berharap banyak, saya hanya berharap untuk lebih dikenalkan. Sudah. Berarti operasinya ya ini 1 minggu, baru 1 minggu Ya, aktifnya ya. Satu minggu. Dan kita juga dengan aplikasinya ya belum begitu ini banget gitu. Gitu. Juga. Dan setelah itu tak pikir, oh ternyata gini, baru tahu main dan plus. Berarti kalau di office ini yang mengoperasikan Mas Wahyu. Ya bisa Wahyu, bisa saya, bisa. Oh, gitu. Kita belajar Banyak semua, banyak orang. Oh, Dia gitu. tadi dia di situ terus. Mm-mm. Coba saja. Ya, Ada sistemnya mereka ya. kita kan nggak mungkin masang orang di situ terus dengan kondisi yang masih seperti ini. Iya. Mau nggak mau kita harus terjun. Makanya kenapa saya juga ada di sini supaya saya juga bisa tahu seperti apa. Karena namanya usaha kalau tidak kita Ya, harus dikuasai dulu juga. tidak kita istilah dekat di sini itu Iya. kemungkinan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Iya. Kalau ini kan setiap saat kita tahu. Berarti kalau misalkan teman-teman mau apa istilahnya, mau nginep di sini atau pakai mungkin ruangan atau kamar, ke aplikasi atau ke sini langsung juga bisa. Di aplikasi lebih murah. Oh gitu. Tapi saya inilah, aku melakukan angan-angan aja. Kalau tak bilang sama istri saya mesti, Papa itu punya uang dan. Jadi saya mau bikin sebelah ini, Iya. itu ada tempat parkir. Parkiran sama masih ada kebun. Iya, Iya. itu kan nanti di atas itu kamar. Kalau bisa di sini. Kan single karena nanti tidak terlanjur. Ada apa ngangen-ngangen kok Ya ya. memang angan-angan itu memang bapak itu angan-angannya besar. Oh iya. Ingin ada kolam renang, ada bla 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 bla. Kolam renang di atas itu bagus. Kita Di lihat atas di rooftop tuh nanti itu di situ. Biasanya kalau hotel-hotel gitu ya. Iya. kita lihat demandnya. Kalau memang itu memungkinkan, oke kita. Oh iya, tergantung pasarnya juga ya Bu ya. Kalau Iya. pasarnya tidak menuntut ke sana ya. Ada terus ada kolamnya itu menjeblungi sopo. Jadi ini terlalu pesimis. Kalau saya terlalu optimis. Itulah bedanya bapak dan Ya, ibu. mungkin Ya itu, makanya saya kalau ngomong jarang pas. Tadinya itu memang mimpi ya, mimpi terus ya kita direalisasikan dalam tindakan kayak gitu. Yakin ya, dan kita mohon pada Allah ya, mohon ditambahkan rezeki, mohon ini menjadi terkenal kayak gitu sih. Ya, supaya impiannya terrealisasi. Iya betul. Jadi kalau situ punya mimpi tidak ada realisasi ya cuma mimpi gitu. Iya, cuma dibayangin aja. Ya, bayangin aja. Ya. Ini nanti akan dibangun ini akan tidak akan terrealisasi begitu kan. Ya, semoga yang terbaik juga untuk Detekon, entah nanti rencananya Pak Wahyudi yang 10 tahun ke depan atau pembatasan dari Butari. Mungkin itu nantinya yang terbaik. Ya. Dan juga kerjasama sama aplikasinya. Ya kan. biasa kalau cewek kan gitu Mbak, khawatir ya. Khawatir gitu. Kalau khawatir sebenarnya nggak banget ya, cuman ini ya kita tuh udah usia di atas 60 semua, jangan terlalu ngegas.
Ini mungkin malah teman-teman yang nonton semakin penasaran, mungkin yang belum pernah kesini. Mungkin bisa ngecek harganya di aplikasi aja kalau ngecek harganya. Yeah. Tapi kalau mungkin mau survei lihat dulu nggak apa-apa ya Pak ya. Mungkin kalau bikin acara kan ada dapur, ada ruang meeting, ada rooftop. Yes. Bisa buat live music juga ya Pak ya. Bisa. Kemarin pas pandemi itu sebenarnya saya tuh sudah istilahnya udah kontrak-kontrak dengan ada yang Unisola, ada beberapa universitas, bahkan mereka sudah DP semua. Tanggal sekian dari Unisola tuh dia mau ada seminar 3 malam itu sudah DP semua. Lah tapi karena terus ada pembatasan dan mereka juga nggak bisa berkegiatan, ya akhirnya kondisinya juga gitu. Sudah ya semuanya datang. Dulu waktu kita Februari akhir itu waktu narik-narikin volunteer Jepang itu kan juga dadakan kita narik dari Purwokerto, dari Magelang, dari mana-mana. Akhirnya dengan terpaksa dipulangkan semua emang ya, kondisinya seperti kondisi seperti ya. Semoga juga pandeminya juga segera berakhir juga biar DTCon rame lagi di Jakarta juga. Iyalah. Karena kalau di Jakarta rame, pasti DTCon juga rame. Iya. 70% tamunya dari Jakarta. Ya saya terima kasih sekali dari Jakarta ya karena mereka juga istilahnya mempromosikan dari DTCon-nya. Karena mungkin ada yang habis minat, biasanya mereka juga update di web kita ya. Review bagus. Itu saya lihat memang itu dari volunteer Jakarta semua. Dan memang dulu tuh awal-awal kan kita belum berpengalaman ya. Kalau aku tahu nanti suruh gini-gini, akhirnya sekarang kita tahu, oh berarti kita gini-gini. Apalagi kan sekarang tampilannya bagus, mungkin kan anak-anak sekarang kan nyari tempat yang instagramable, kan bisa kayak ini mural-mural terus di rooftopnya. Ya mungkin yang terakhir Bapak Ibu mungkin harapan ke depan antara DTCon dan di Javato, mungkin harapannya bagaimana untuk ke depannya lagi? Ya kalau harapannya ya saya berharap bahwa ini kerjasama ini semakin erat lah gitu ya. Dan Javato kalau mungkin semakin berkembang, kami juga semakin berkembang. Gitu. Jadi terus kerjasama terus ya sampai kita menjadi besar, sama-sama menjadi besar. Amin. Kebetulan juga sama-sama di perumahan ini juga. Ya. Dan saya juga mengucapkan selamat untuk Javato atas gedung barunya yang saya terus terang saya senang ya. Oh iya. Mungkin walaupun kecil tapi unik dan bagus. Tapi belum dibuka untuk umum sayang. Masih pandemi. Iya. Bagus ini. Saya sering sih chat sama Pak Ketut Pak Pasti kita apa. Sama deh semoga kerjasama kita makin erat, silaturahminya tetap terjalin ya. Kalau banyak kekurangan di DTCon saya juga mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mungkin kadang saya kurang apa gitu kan. Dan saya sudah berusaha yang terbaik karena saya menganggap tamu atau volunteer yang di sini itu saya anggap kayak saudara saya. Jadi saya kalau ada volunteer kadang kan pagi pasti tak sapa. Bisa tidur tidak semalam apa gitu, ada keluhan apa gitu. Kadang begitu. Ya saya berharap prosesnya tetap berjalan dan dengan banyaknya volunteer asing itu saya juga bahasa Inggrisnya lumayan gitu. Upgrade ya. Bisa isyarat, sekarang bisa ngomong gitu walaupun Saya harapan saya juga nanti saya juga mungkin saya itu ngomong sama artis sebelah, artis 14 artis kami. Itu yang untuk semacam belajar gitu ya, pelatihan belajar bahasa Inggris. Volunteer dari asing ini mungkin anak-anak di sini bisa ikut harapan dari RT. Ya, jadi kan nanti ada native speakers-nya. Ya soal itu nanti bisa direncanakan dulu juga konsepnya juga. Ya, makanya kelasnya bisa di tempat saya, tempatnya sini nggak apa-apa. Pakai fasilitas saya. Yang penting keberadaan kita di sini juga bermanfaat. Gitu. Amin. Gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Wahyudi, Bu Tari juga telah meluangkan waktunya untuk konten di Javato, YouTube-nya di Javato. Dan ini kita syutingnya malam-malam BTW. Lembur kita. Dan mungkin di DTCon ada Instagramnya Bu.
Ada ya. Oke, bisa di follow Instagramnya Detekon apa gitu. Detekon View Semarang ya kan, dicari aja ya. Mungkin nanti di bawah ada di deskripsi. Terus jangan lupa juga ikuti Instagramnya di Javato. Mungkin nanti akan update. Siapa tahu nanti ada pengumuman kantor dibuka lagi. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Tari, Pak Wahyudi dan teman-teman semua dan Mas Wahyu juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan kalau kepo tentang Detekon langsung ke Instagramnya atau ke aplikasi untuk ngecek harga lebih murah. Mantap.